Putri Nabi Muhammad dari istri pertamanya Khadijah ini berkontribusi terhadap terbentuknya komunitas muslim awal di Madinah dan Mekah. Fatimah bersama keluarga sempat mengalami tekanan besar dari kaum Quraisy sebelum hijrah. Kemudian, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang juga menjadi tokoh penting dalam Islam. Kendati merupakan anak kesayangan Nabi Muhammad, Fatimah tidak pernah mengecap kemewahan hidup. Dari keluarganya yang bersahaja, umat Islam belajar dan meneladani sikap wara, tawaduk, serta bersabar dalam keadaan berkekurangan. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad lahir pada tahun kelima setelah kenabian atau pada 606 M. Sejak kecil, ia menyaksikan dakwah Islam periode Makkah yang berdarah-darah. Karena tumbuh dalam keadaan sulit, Fatimah menjadi perempuan tegar, kuat, dan penuh kesabaran. Karena perangai dan akhlaknya yang mulia, Fatimah memperoleh banyak julukan. Julukannya yang utama adalah Az-Zahra, artinya yang cemerlang, Kanis, yang terpelihara, Tahirah, perempuan suci, Ummul Aimah, ibu para imam, Sayyidah, pemuka yang mulia, penghulu, Nisa, Al-Alamin, perempuan paling utama sejagat, dan banyak lagi julukan lainnya, sebagaimana dikutip dari buku Akidah Akhlak, terbit tahun 2020, yang ditulis Sihabul Milahudin. Setelah beranjak remaja, ketika Fatimah berusia 15 tahun lebih 5 bulan, ia menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun. Perkawinannya pun dilakukan dengan sederhana. Saat itu, Ali bukanlah pemuda berkecukupan. Untuk membayar mahar Fatimah, Ali harus menjual perisainya untuk biaya pernikahan. Pernikahan itu diselenggarakan beberapa waktu setelah hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dari pernikahannya, Fatimah dikaruniai 6 anak, 3 putra yaitu Hasan, Husain, dan Muhsin meninggal saat kecil, sedangkan putrinya adalah Zainab, Ummi Kulsum, dan Ruqayyah. Setelah berumah tangga pun, kehidupan ekonomi Fatimah tidak juga membaik. Bahkan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Fatimah pernah menggadaikan kerudungnya kepada orang Yahudi untuk memperoleh sejumlah kecil uang. Karena terbebani dalam hidup kekurangannya, suatu waktu, Fatimah pernah mengeluh pada Ali mengenai kesulitan yang harus mereka jalani. Nabi Muhammad mengajarkan doa pada Ali dan Fatimah agar memperoleh kelapangan hidup. Kehidupan yang keras membuat tangan lembut Fatimah menjadi kasar. Dikisahkan juga Fatimah kerap menggendong anak dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menggiling gandum. Ketika Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tak henti-henti menitikkan air mata. Melihat hal itu, Rasulullah memanggilnya, kemudian berbisik. Saat mendengar kata-kata Rasulullah, tangisan Fatimah kian keras. Kemudian, Rasulullah berbisik lagi dan Fatimah pun tersenyum. Ketika ditanyakan kepada Fatimah mengenai yang dibisikkan Rasulullah, ia menjawab bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau akan segera meninggal. Hal itu membuatnya kian bersedih dan bertambah tangisannya. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad berbisik lagi ke Fatimah bahwa dia adalah keluarga Rasulullah yang pertama menyusul dan menjumpainya di surga nanti, maka Fatimah pun tersenyum. 6 bulan selepas Nabi Muhammad wafat, Fatimah Az-Zahra sakit keras dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Ia berpesan bahwa hanya suaminya, Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, Fatimah pun meninggal, menyusul ayahnya, dalam usia yang sangat muda, yaitu 27 tahun di Madinah, 3 Ramadan 11 Hijrah atau tanggal 5 Agustus tahun 532 Masehi. Ali bin Abi Thalib kemudian memandikan jenazah Fatimah, sesuai dengan wasiat istrinya itu. Bersama Hasan dan Husain, Ali bin Abi Thalib menguburkan jenazah Fatimah di pemakaman Baqi yang berseberangan dengan Masjid Nabawi tempat Rasulullah dikebumikan.